Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Big Data, di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi yang telah kami buat. Adapun materi yang bakal kami presentasikan ini mengenai teknik visualisasi data. Sebelum itu, adapun anggota kelompok dari kelompok Big Data itu ada Ories Tanjung, Erlina Dipratiwi, dan juga Evan Kurniawan. Selanjutnya, materi-materi yang akan dibahas pada visualisasi data itu ada pengertian, jenis-jenis, dan juga teknik. Yang pertama adalah pengertian. Nah, apa sih pengertian dari visualisasi data itu? Nah, jadi visualisasi data itu merupakan serangkaian proses yang menampilkan data atau informasi dalam bentuk yang mudah untuk dipahami seperti grafik, angka, bagan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah teknik visualisasi data. Ada beberapa jenis teknik visualisasi data. Yang pertama itu ada visualisasi data temporal, yang mana visualisasi data temporal ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan objek satu dimensi linear seperti grafik garis, diagram garis, ataupun lini massa. Nah, jadi contohnya itu pada visualisasi data temporal ini, dia dapat digunakan pada diagram garis untuk menunjukkan perubahan yang terjadi secara terus-menerus selama periode tertentu. Selanjutnya, yang kedua ada visualisasi data hierarkis. Jadi, visualisasi data hierarkis ini biasanya tuh mempresentasikan atau lebih merujuk kepada sekelompok atau seperangkat item yang memiliki hubungan yang sama dengan item induk. Pada visualisasi data hierarkis ini biasanya digunakan juga untuk menampilkan klaster informasi. Misalnya saja, jika pada saat kita ingin menunjukkan jumlah data inventaris dalam bentuk pohon dengan simpul induk dan juga simpul anak. Selanjutnya ada visualisasi data geospasial. Visualisasi data geospasial ini dia sama seperti peta panas, peta densitas, atau kartogram yang menyajikan data yang berhubungan dengan lokasi dunia nyata. Misalnya itu jika kita ingin menunjukkan jumlah pelanggan yang mengunjungi cabang toko retail yang berbeda. Selanjutnya ada visualisasi data jaringan. Nah, jadi visualisasi data jaringan ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan hubungan yang kompleks di antara berbagai jenis data yang saling terkait. Misalnya, plot sebar yang mempresentasikan data dalam bentuk titik-titik pada suatu grafik. Ataupun contoh yang lain seperti bagan gelembung yang menambahkan faktor data ketiga pada plot sebar. Dan selanjutnya yang terakhir adalah visualisasi data multidimensi. Nah, jadi visualisasi data multidimensi ini dia biasanya digunakan untuk mempresentasikan dua atau lebih variabel data dalam bentuk gambar 2D ataupun 3D tunggal. Nah, pada visualisasi data multidimensi ini ada beberapa contoh yang paling populer digunakan. Itu ada seperti diagram batang, diagram lingkaran, dan juga ada grafik batang yang bertumpuk. Nah, adapun kegunaan dari diagram batang itu biasanya digunakan untuk membandingkan dua atau lebih faktor data yang dapat menunjukkan perubahan suatu variabel selama periode waktu tertentu. Dan adapun juga kegunaan dari diagram lingkaran itu biasanya digunakan untuk memvisualisasikan bagian dari keseluruhan dalam setiap kategori. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis visualisasi data. Jadi ada 4 kategori utama dalam visualisasi data. Yang pertama itu komparasi, yang kedua ada relasi, yang ketiga ada komposisi, dan yang keempat ada yang namanya distribusi. Oke, kita masuk yang pertama, komparasi. Comparison atau perbandingan itu berfungsi untuk membandingkan nilai antara variabel satu dengan variabel lainnya. Nah, selain itu, ia juga bisa berguna untuk menemukan nilai tertinggi ataupun terendah dari data dan untuk membandingkan beberapa kategori dalam satu variabel data. Oke, kita masuk ke contoh komparasi. Yang pertama itu ada yang namanya bar chart. Nah, ini digunakan untuk melihat perbandingan beberapa jenis kategori nilai.
Pada sumbu X misalnya pada bar chart ini menunjukkan jenis kategori yang dibandingkan, sedangkan sumbu Y-nya itu menunjukkan nilai atau besaran untuk setiap kategori, untuk setiap jenis kategori. Yang kedua ada line chart. Digunakan untuk memperlihatkan fluktuasi tren data atau perubahan suatu kondisi dari waktu ke waktu secara kontinu. Nah, tipe visualisasi ini juga berguna untuk membandingkan antara kategori dengan cara memberikan warna yang berbeda pada setiap kategori tersebut. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya combo chart. Jadi, combo chart ini adalah gabungan dari bar chart dan line chart. Combo chart ini digunakan untuk membandingkan dua set nilai ukurannya yang biasanya sulit untuk dibandingkan karena adanya perbedaan skala. Oke, kita masuk yang kedua, relasi atau relationship. Itu bisa dibilang hubungan. Berguna untuk memperlihatkan bagaimana nilai antara variabel saling berhubungan satu sama lain. Nah, relationship chart ini juga memungkinkan untuk memperlihatkan bagaimana korelasi, outline, dan cluster dari data tersebut. Contoh dari relasi ini ada yang namanya scatter plot. Scatter plot ini digunakan untuk menampilkan suatu pola hubungan antara dua variabel. Nah, scatter plot ini juga bisa menunjukkan apakah hubungan atau korelasi atau hubungan tersebut positif, negatif, atau tidak berkorelasi. Kemudian ada yang namanya bubble chart. Bubble chart ini merupakan variasi dari scatter plot yang pertama tadi, dengan adanya tambahan dimensi data yang dipresentasikan dengan ukuran gelembung-gelembung seperti gambar di samping. Bubble chart ini juga memvisualisasikan data menggunakan 3 dimensi variabel. Baik, yang ketiga komposisi atau composition. Di sini visualisasi data ini memperlihatkan komposisi komponen suatu nilai dibandingkan terhadap nilai total secara keseluruhan. Nah, chart komposisi dapat bersifat statis yang fungsinya menunjukkan komposisi nilai total saat ini atau dapat juga menunjukkan bagaimana komposisi nilai total berubah seiring berjalannya waktu. Jadi contoh pertamanya yaitu pie chart di mana memperlihatkan bagaimana proporsi statis dari suatu nilai terhadap suatu keseluruhan nilai total. Biasanya ditunjukkan dengan persen. Ini hanya cocok untuk sedikit variabel data. Nah, yang kedua ada tree maps. Nah, ini memperlihatkan komposisi statis dari suatu akumulasi nilai terhadap nilai total secara hierarki dengan menggunakan bentuk persegi panjang. Nah, yaitu persegi panjang yang lebih kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Yang ketiga ada waterfall chart, menggambarkan bagaimana nilai awal dipengaruhi oleh serangkaian perubahan nilai positif ataupun negatif dari data. Nah, nilai awal dan nilai akhir ini digambarkan sebagai bar chart yang utuh, sedangkan nilai tengah digambarkan sebagai floating bar chart. Yang tipe yang keempat, jenis keempat yaitu distribusi atau distribution, menunjukkan atau mengeksplorasi bagaimana nilai dalam suatu data dikelompokkan. Chart ini dapat memperlihatkan bagaimana bentuk data, bagaimana rentang nilainya, serta bagaimana kemungkinan adanya outlier pada data. Nah, contohnya yang pertama ada histogram yang memperlihatkan bagaimana data terdistribusi berdasarkan interval nilai tertentu. Histogram sangat cocok untuk memvisualisasikan suatu distribusi frekuensi data numerik berdasarkan interval yang kontinu, ataupun berdasarkan pada periode waktu tertentu. Sumbu X pada histogram merepresentasikan bin dari data dan sumbu Y dari histogram merepresentasikan frekuensi dari setiap bin. Nah, yang kedua yaitu ada jenis visualisasi scatter plot yang telah dijelaskan juga sebelumnya. Nah, ini juga dapat menunjukkan memperlihatkan bagaimana distribusi ketersebaran data serta bisa mengidentifikasi outlier. Yang terakhir pada distribusi yaitu box plot. Box plot dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan ringkasan distribusi data, ukuran tendensi sentral, dan ukuran penyebaran keragaman atau keragaman data.
Terdapat 5 ukuran statistik yang dapat kita peroleh dari box plot, yaitu yang pertama nilai minimum, maksimum, nilai kuartil pertama atau Q1, nilai kuartil kedua atau Q2 atau median biasa disebut. Yang ketiga ada nilai kuartil ketiga atau Q3. Baik, langsung kita masuk saja ke contoh studi kasus kami, yaitu pengklasifikasian balita yang terkena stunting. Nah, untuk studi kasus pengklasifikasian balita yang terkena stunting, untuk visualisasi datanya kami bagi menjadi 2. Yang pertama yaitu untuk perbandingan laki-laki dan perempuan, di mana di sini kami menggunakan pie chart, di mana dari data 56 data balita, kami mendapatkan perbandingan laki-laki dan perempuan balita, yaitu 28 dibanding 28, atau 50% lelaki dan 50% perempuan balita. Yang kedua ada visualisasi data untuk atribut umur, tinggi badan, berat badan pada data balita. Nah, di sini merupakan hasilnya, di mana pada warna biru menandakan umur, warna oranye menandakan tinggi badan, dan bar abu-abu menandakan berat badan. Alasan kami menggunakan gabungan bar chart ini pada setiap anak, alasannya yaitu untuk mengkomparasi pada setiap balita, sehingga dapat dengan mudah mendapatkan hasilnya nantinya. Nah, di sini kami menggunakan cluster bar, di mana cluster bar merupakan gabungan dari bar chart yang digabungkan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.